Mas Putu, menurut Anda betulkah Bawaslu tidak melakukan yang cukup menanggapi atau memproses laporan-laporan dugaan kecurangan atau protes dari kubu yang mengajukan protes itu? Setidak-tidaknya kalau saya amati dalam proses dari tanggal 5 sampai hari ini proses rekapitulasi di KPU ya, Bawaslu saya lihat cukup aktif memberikan laporan perkembangan di daerah, kasus-kasus yang ditangani, dari seluruh proses pelanggaran yang dimaksud. Contoh misalnya ketika bicara soal ada kasus di Bali yang melibatkan gubernur definitif seperti yang sekarang, itu dilaporkan ke Bawaslu malah sampai ke Menteri Dalam Negeri, malah sudah sampai ada eksekusi segala macam. Itu contoh sederhana bahwa sebetulnya Bawaslu bergerak sesuai dengan koridor hukum. Termasuk beberapa isu-isu besar yang ditangani oleh Bawaslu, saya kira juga menjadi bagian jadi atensi. Kalau BPN 02 kemarin mempersoalkan situng, saya kira besok 1-2 hari ini pasti akan ada laporan untuk ingin mengatakan bahwa sebenarnya dua lembaga ini baik KPU maupun Bawaslu dalam amatan kami 01 bekerja sesuai dengan prosedur mereka. Kita tunggu saja laporan dari Bawaslu. Dan jangan lupa saya terpaksa harus kritik Mas Badar soal klaim-klaim tadi itu. Litbang Kompas tanggal 24-25 April melakukan survei, hasilnya dua hal yang saya kutip adalah apa? 92,5% itu menerima kekalahan. Artinya ketika bicara Pilpres, pendukungnya Prabowo, itu berarti 92,5 sudah menerima. Sudahlah Pak Prabowo kalah, sudah ikhlas. Ini Litbang Kompas. Nah, artinya yang nggak terima siapa? Yang tidak terima itu sekian persen yang ada di atas-atas ini saja saya kira. Nah kemudian 82% percaya proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU sekarang secara manual ini pasti clear sesuai dengan hasil yang ada di TPS. Nah, dua data ini sebetulnya melegitimasi pemilu kita sesuai dengan prosedur dan berkualitas. Kalau berkarya sebenarnya menerima tidak sih? Pileknya terima. Pilek belum terima malah. Pilek belum terima. Jangan-jangan karena nggak lolos. Tapi kalau Pilpres seperti apa? Ya, kalau kita secara partai kita kan lebih fokus ke pileknya. Walaupun para pimpinan kita banyak yang duduk di pimpinan BPN sana. Yang jelas kami juga ikut mendukung apa yang diperjuangkan oleh pimpinan BPN saat ini, termasuk memenangkan Pak Prabowo. Jadi selama Pak Prabowo belum angkat bendera putih, selama itu kita masih berjuang. Apalagi ini demi kedaulatan rakyat. Baik, salah satu hal yang kemarin disampaikan adalah meminta KPU untuk menghentikan proses rekapitulasi suara. Mas Hashim, akankah KPU menerima atau mengikuti tuntutan dari BPN dan juga dari Pak Prabowo untuk menghentikan rekapitulasi suara? Apa alasannya ya? Alasannya adalah dikatakan penuh dengan kecurangan. Ya, kalau rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, itu kalau sampai ada ketahuan yang memanipulasi, itu pasti terbukti, Mas. Karena begini, pertanyaan saya orang-orang yang mengkritik situng, pertanyaan saya, kok bisa tahu ada salah jumlah dari segala macam itu? Taunya dari mana? Taunya dari situng. Mestinya harus mengucapkan terima kasih dulu, hey KPU terima kasih ya, gara-gara situng, formulir C1 itu dipublikasikan. Sehingga kemudian semuanya bisa terpantau. Gitu. Oke, artinya apapun perhitungan suara tetap akan jalan terus sampai dengan nanti tanggal 22 Mei untuk penetapan ya? Ya Mas, jadi begini ya. Ini pertanyaan pertama kan begini, kita bersepakat gak dengan pemilu ini? Kemudian bersepakat gak dengan aturan main yang ditetapkan di undang-undang? Ini undang-undang ya, dan undang-undang itu yang membentuk ya semua partai politik itu. Kalau sudah sepakat dengan itu, bersedia menjadi peserta pemilu, ya mari kita ikuti aturan yang disepakati. KPU ini semata-mata menjalankan atau mengoperasionalkan apa yang sudah disepakati di level undang-undang itu dan dioperasionalkan dalam peraturan KPU dan dilaksanakan dalam pelaksanaan sehari-hari itu. Dan Mas Hashim. Begini, kami di KPU ya orang-orang biasa Mas, yang masih mungkin salah, masih mungkin khilaf. Dan kami juga membuka diri kalau ada kritik, ada saran, ada koreksi, kita sampaikan, silakan dikritik, silakan Mas Hashim, terima kasih. Mohon maaf sekali waktunya telah habis. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Ini tinggal 1 minggu sebelum tanggal 22 penetapan hasil pemilu dan juga sudah 27 provinsi yang melakukan rapat pleno menurut KPU tadi. Nah, lantas seperti apa seharusnya kita di sisa 7 hari jelang penetapan tersebut? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi.
Terakhir Mas Rey, 7 hari jelang penetapan hasil pemilu, apa yang harus dilakukan semua pihak? Pertama, mungkin perlu tetap kita ingatkan, tidak mungkin semua orang bersepakat untuk sebuah kejahatan. Nah, oleh karena itulah kan kita bagi nih dalam konteks check and check kan. Kalau Anda nggak percaya KPU, ada Bawaslu. Nggak percaya Bawaslu, ada DKPP. Nggak percaya tiga-tiganya, masih ada MK gitu. Ya. Oleh karena itu ya tempuh ini jalan seluruhnya gitu. Mana tahu di antara 4-5 lembaga negara ini Anda menemukan kebenaran. Nggak percaya nanti di MK masih ada Mahkamah Agung juga yang memungkinkan untuk bisa mengadukan. Baik. Oleh karena itu sebaik mungkin tidak mempergunakan dan memprovokasi masyarakat untuk turun ke jalan dengan mengabaikan proses ini. Sebab kalau kita pakai mekanisme itu, Anda harus ingat ada juga 54 orang menurut quick-count ataupun sekarang itu yang mengatakan Pak Jokowi adalah presidennya. Baik. Jadi nanti kalau ini ini atas nama rakyat di sini juga bisa atas nama rakyat ya, ketemu di jalanan. Justru malah konflik Masalah horizontal. konflik. Nah, oleh karena itulah kita bawa ini melalui mekanisme yang benar, yang melalui jalan-jalan yang sesungguhnya itu supaya tidak terjadi Singkat penumpukan saja. massa di jalanan. Mas Badar. Saya hanya meluruskan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Pak Prabowo dan kami-kami ini bukanlah suatu kejahatan. Kita semua mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, kita ingin negara kita ini damai. Justru kita ingin memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kemauan rakyat yang menginginkan Pak Prabowo diharapkan menang. melalui mekanisme konstitusi dan apa yang diharapkan oleh pimpinan nantinya tentu kita akan lihat beberapa hari ke depan. Terakhir Mas Putu. Ya, dua hal. Untuk masyarakat pemilih, rakyat kebanyakan, saya kira jangan terpengaruh dengan provokasi apapun menghadapi tanggal 22 Mei. Tunggu 22 Mei seperti apa dan kita terima. Untuk para pemimpinnya ada pantun yang menarik. Apa itu? Si Upin makan kedondong. Hai pemimpin, sadar dong. Kira-kira begitu. Baiklah. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Saya Rora Asyari undur diri. Semoga saja bermanfaat perbincangan kita. Namun Anda yang harus catat adalah bahwa sampai dengan malam ini tadi menurut Komisioner KPU sudah 27 provinsi yang menyelesaikan rapat pleno penghitungan atau penetapan suara Pilpres dan juga Pileg. Saya Rora Asyari undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.